Pada video ini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Afriani Sinamo. Saya penyuluh KB Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah salah satu peserta diklat penjenjangan PKB kategori keahlian angkatan 6 tahun 2022. Apa itu kontrasepsi? Kontrasepsi adalah cara atau metode pencegahan kehamilan. Metode kontrasepsi dikelompokkan menjadi dua bagian. 1. Metode kontrasepsi jangka panjang atau sering disingkat dengan MKJP, terdiri dari implan, IUD, MOW, dan MOP. Yang kedua, metode kontrasepsi jangka pendek atau sering disingkat dengan non-MKJP, terdiri dari kondom, pil, dan suntik. Metode kontrasepsi jangka panjang yang pertama adalah implan. Merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang dipasang di bawah kulit lengan atas. Bentuknya seperti batang atau kapsul yang lunak, kecil, dan elastis. Masa kerjanya 3-5 tahun. Adapun cara kerja implan adalah menebalkan lendir leher rahim sehingga tidak dapat dilewati oleh sperma dan mengganggu siklus menstruasi atau haid dengan mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Efektivitas penggunaannya mencapai 99,95% untuk mencegah kehamilan. Adapun kelebihan dari kontrasepsi implan adalah dapat digunakan segera pasca persalinan dan keguguran. Tidak mengganggu produksi ASI sehingga dapat digunakan bagi ibu yang sedang menyusui. Tidak mempengaruhi kemampuan seksual. Dapat dicabut sesuai keinginan sebelum batas waktu. Kembalinya kesuburan cepat setelah dicabut. Dapat digunakan pada penderita HIV dan AIDS. Keterbatasan kontrasepsi ini adalah dapat mempengaruhi pola haid dan kenaikan berat badan. 2. IUD merupakan kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Bentuknya seperti huruf T yang terbuat dari plastik kecil dan fleksibel yang dililit oleh tembaga halus yang memiliki benang tergantung. Masa kerjanya 10 tahun. Cara kerja IUD yaitu menghambat pertemuan sperma dan sel telur dengan cara menurunkan kemampuan sperma untuk membuahi sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan. Efektivitas penggunaannya mencapai 99,95%. Kelebihan kontrasepsi IUD adalah dapat digunakan segera setelah persalinan dan keguguran. Efektif segera setelah pemasangan. Tidak mempengaruhi kemampuan seksual. Tidak mempengaruhi produksi ASI dan tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Adapun keterbatasan dari kontrasepsi ini adalah dapat mengalami bercak perdarahan setelah 1 atau 2 hari pemasangan. 3. MOW atau tubektomi merupakan metode kontrasepsi untuk wanita yang berupa tindakan medis, pemotongan, dan pengikatan kedua saluran telur atau tuba falopi. Cara kerjanya, tindakan pemotongan dan pengikatan saluran telur ini menyebabkan sel telur yang dilepas indung telur tidak dapat bertemu dengan sperma lagi. Efektivitas penggunaannya mencapai 99,5% untuk mencegah kehamilan. Adapun kelebihan dari kontrasepsi ini adalah sangat efektif untuk mencegah kehamilan, mengurangi resiko kanker ovarium, tidak mempengaruhi produksi ASI, dan berlangsung seumur hidup. Keterbatasan kontrasepsi ini adalah sebelum melakukan tindakan tubektomi, perlu pertimbangan yang matang karena bersifat permanen. Setelah tindakan juga harus beristirahat selama 2-3 hari
dan tidak mengangkat beban berat selama 1 minggu. Tindakan ini tidak melindungi diri dari infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. 4. MOP atau vasektomi merupakan metode kontrasepsi untuk pria yang berupa tindakan medis, pemotongan, dan pengikatan kedua saluran sperma atau vas deferens. Adapun cara kerjanya yaitu dengan tindakan pemotongan dan pengikatan saluran sperma menyebabkan cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma lagi. Efektivitas penggunaannya mencapai 97% sampai 98% untuk mencegah kehamilan. Adapun kelebihan dari kontrasepsi ini adalah sangat efektif dan relatif aman bagi hampir semua pria, serta tidak ada efek samping terhadap kemampuan seksual. Keterbatasan kontrasepsi ini adalah sebelum tindakan vasektomi diperlukan pertimbangan yang matang karena bersifat permanen. Setelah tindakan harus beristirahat 2-3 hari dan menghindari kerja berat selama beberapa hari, serta harus menggunakan kondom atau alat kontrasepsi lainnya selama 3 bulan untuk memastikan cairan mani tidak mengandung sperma lagi. Metode kontrasepsi jangka pendek yang pertama adalah kondom. Merupakan kontrasepsi untuk pria berbentuk sarung atau selubung yang terbuat dari lateks atau karet yang dipasang pada alat kelamin pria saat berhubungan seksual. Cara kerja kondom menghalangi pertemuan sperma dan sel telur sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Efektivitas penggunaannya mencapai 85%. Kelebihan kontrasepsi ini adalah sangat efektif bila digunakan dengan benar, memiliki fungsi ganda yaitu sebagai alat kontrasepsi dan pencegah penularan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, murah dan dapat dibeli secara umum. Dapat digunakan sebagai metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Keterbatasan kontrasepsi ini adalah memerlukan jeda untuk pemasangan saat melakukan hubungan seksual, dapat menimbulkan alergi dan memerlukan kepatuhan yang sangat tinggi. Metode kontrasepsi jangka pendek yang kedua adalah pil. Merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pil menyusui yang sering juga disebut dengan mini pil dan pil kombinasi. Pil menyusui atau mini pil merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang dapat digunakan bagi ibu yang sedang menyusui. Cara kerja kontrasepsi ini adalah dengan mengentalkan lendir leher rahim sehingga menghambat masuknya sperma, mencegah pelepasan sel telur dari indung telur, serta menipiskan selaput dinding rahim sehingga mencegah tertanamnya embrio. Efektivitas penggunaannya mencapai 97% untuk mencegah kehamilan. Kelebihan dari kontrasepsi ini adalah sangat efektif bila digunakan dengan benar, tidak mempengaruhi produksi ASI sehingga dapat digunakan bagi ibu yang sedang menyusui. Kesuburan cepat kembali jika berhenti menggunakannya. Penggunaannya dapat diberhentikan setiap saat. Dapat digunakan oleh wanita yang terinfeksi HIV/AIDS dan mudah didapatkan. Keterbatasan kontrasepsi ini adalah dapat menyebabkan perubahan pola haid, menyebabkan kenaikan berat badan, sakit kepala ringan, perubahan suasana hati, dan mual. Kontrasepsi ini juga harus diminum setiap hari pada waktu yang sama dan memerlukan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Pil kombinasi merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progestin. Cara kerja kontrasepsi ini adalah dengan mengentalkan lendir leher rahim
sehingga menghambat masuknya sperma dan mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Efektivitas penggunaannya mencapai 92% untuk mencegah kehamilan. Kelebihan dari kontrasepsi ini adalah sangat efektif bila digunakan dengan benar. Kesuburan cepat kembali jika berhenti menggunakannya. Penggunaannya dapat diberhentikan setiap saat dan mudah didapatkan. Keterbatasan kontrasepsi ini adalah dapat menyebabkan perubahan pola haid, menyebabkan kenaikan berat badan, sakit kepala ringan, perubahan suasana hati, dan mual. Kontrasepsi ini harus diminum setiap hari pada waktu yang sama, memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi dan mengganggu produksi ASI. Metode kontrasepsi jangka pendek yang ketiga adalah suntik. Merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon yang terdiri dari dua jenis, yaitu suntik kombinasi dan suntik progestin. Suntik kombinasi merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progestin yang disuntikan setiap bulan. Cara kerja kontrasepsi ini adalah dengan mengentalkan lendir leher rahim sehingga menghambat masuknya sperma dan mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Efektivitas penggunaannya mencapai 97% untuk mencegah kehamilan. Kelebihan dari kontrasepsi ini adalah mengurangi resiko terjadinya kanker indung telur dan tidak mempengaruhi hubungan seksual. Adapun keterbatasan kontrasepsi ini adalah dapat menyebabkan perubahan pola haid, dapat menyebabkan kenaikan berat badan, sakit kepala ringan, dan mual, mengganggu produksi ASI sehingga tidak dapat diberikan kepada ibu yang sedang menyusui. Kembalinya kesuburan secara bertahap setelah penghentian pemakaian kontrasepsi ini. Efektivitasnya berkurang jika digunakan bersamaan dengan obat jamur, TBC, dan epilepsi. Suntik progestin merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang disuntikkan setiap 3 bulan. Cara kerja kontrasepsi ini adalah dengan mengentalkan lendir leher rahim sehingga menghambat masuknya sperma, mencegah pelepasan sel telur dari indung telur, serta menipiskan selaput dinding rahim sehingga mencegah tertanamnya embrio. Efektivitas penggunaannya mencapai 97% untuk mencegah kehamilan. Kelebihan dari kontrasepsi ini adalah tidak mempengaruhi produksi ASI sehingga dapat digunakan bagi ibu yang sedang menyusui. Kontrasepsi ini juga dapat mengurangi resiko terjadinya kanker endometrium, tidak mempengaruhi hubungan seksual, serta dapat digunakan pada wanita yang terinfeksi HIV/AIDS. Adapun keterbatasan kontrasepsi ini adalah dapat menyebabkan perubahan pola haid, menyebabkan kenaikan berat badan, sakit kepala ringan, mual, dan penurunan gairah seksual. Kembalinya kesuburan secara bertahap setelah penghentian pemakaian kontrasepsi ini. Yuk jadi keluarga berencana, karena berencana itu keren. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.